Go. Halo netizen, balik lagi di program Komunan. Kenalin, aku Belanita yang bakal nemenin netizen di episode kali ini. Nah, sekarang aku lagi ada di Museum Diponegoro. Nah, jalannya itu ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Sedikit nih tentang Museum Diponegoro. Museum ini merupakan kediaman dari Pangeran Diponegoro. Nah, menurut sejarah, pada tanggal 20 Juli 1825 itu ada pengepungan oleh Belanda di kediaman ini. Nah, tapi Pangeran Diponegoro sama pengikutnya itu berhasil meloloskan diri pokoknya dengan cara membobol tembok di bagian barat sana. Nanti netizen bakal kita tunjukin bagian mana sih temboknya itu. Nah, tentang museum di Indonesia itu banyak, khususnya di Yogyakarta juga banyak, tapi bukan cuma di Museum Diponegoro ini aja. Nah, ada komunitas yang bakal nemenin kita buat jelajah museum, biar kita tahu nih museum-museum itu. Nah, karena aku udah janjian sama kakak pendirinya ini, kita langsung aja kenalan sama kakaknya dan termasuk sama komunitasnya. Yuk, jalan. Halo, Kak. Halo. Ini aku Bella dari Hello Nine. Oke, aku Erwin. Iya. Nih, netizen, tadi kan aku sempet pengen ngenalin buat komunitasnya tuh apa. Nah, sebelum ke komunitasnya, kita kenalan dulu nih sama Kak Erwin selaku pendiri komunitas Malam Museum. Monggo Kak, kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Erwin, saya founder dari komunitas Malam Museum. Sehari-harinya saya sebagai freelancer di bidang kebudayaan, terutama di bagian sejarah, museum, dan cagar budaya. Latar belakang pendidikan saya jurusan sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Oh ya. Nah, emang basicnya tuh dari sejarah gitu ya Kak? Gak jauh-jauh kok, Iya. gak jauh-jauh dari museum, gak jauh-jauh dari sejarah, gak jauh-jauh dari Iya. cagar budaya. Nah, ngomongin komunitasnya lagi nih Kak, itu awal mulanya tuh kayak gimana sih Kak? Jadi sebenarnya komunitas Malam Museum ini awalnya adalah program kreativitas mahasiswa yang kemudian didirikan oleh teman-teman. Tidak hanya saya, tetapi kemudian saya punya teman, ada anak sejarah yang lain, terus kemudian ada anak pariwisata, dan kemudian mereka tuh istilahnya punya ketertarikan, punya minat yang sama terkait dengan museum, isu-isu tentang museum. Ini jadi kelompokan gitu Betul. sih Kak? Jadi bikin kelompok nih, orang-orang yang punya ketertarikan yang sama gitu. Iya. Terus kami nonton film namanya Night at the Museum itu, terus kemudian akhirnya terinspirasi. Kenapa enggak sih kita bikin kegiatan malam hari di museum? Mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa berkunjung ke museum itu kan hanya pagi, siang, atau sore gitu kan. Iya, bener Kak. Nah, itu yang kemudian akhirnya mencoba kami ubah gitu. Karena kami melihat bahwa minat kunjung museum itu terutama di generasi milenial atau generasi Z kayak Bella dan kawan-kawan itu juga minim sekali ternyata. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk membuat kegiatan yang dikemas berbeda. Nah, seperti itu. Ini tahun 2012 Di ya tahun Kak? 2012, betul. tahun 2012. Di era saya masih zaman kuliah. Iya benar. 10 tahun itu yang lalu. tugas kuliah dulu kan ya? Iya. Atau ya cuman Ya, gini cuman dulu kan ya? iseng-iseng ngajuin proposal, Abis didanai, itu, oke, jalan. langsung Dan jalan. Nggak pernah berpikir bahwa itu akan sepanjang ini. Iya, maksudnya ini udah tahun 2022 ya? Betul. Jadi udah 10 tahun. Betul. Ini kan ya lumayan lama juga nih Kak. Kan pasti ada naik turunnya nih Kak. Nah, itu cara komunitas eksistensinya sampai sekarang itu kayak gimana sih caranya gitu Kak? Sebenarnya ada beberapa hal sih sebenarnya yang akhirnya membuat kami itu bisa bertahan ya, kayak misalnya berkegiatan yang continue. Ya kan, sekecil apapun kegiatannya pasti akan selalu ada. Supaya orang tuh nggak berpikir bahwa komunitas Malam Museum ini udah nggak ada gitu kan. Ya, sekecil apapun kita akan selalu ada gitu. Yang kedua adalah memanfaatkan media sosial. Nah, mungkin Bella dan generasinya Bella, ya saya juga sebagian, itu familiar banget dengan media sosial. Jadi
banyak promosi kegiatan kami itu kami unggahnya di media sosial. Tidak hanya promosi kegiatan, tetapi kemudian tentang profil museum, tentang profil cagar budaya, atau tentang koleksi-koleksi tertentu. Akhirnya mereka dapat edukasi juga dari media sosial. Yang ketiga adalah biasanya kami melakukan open recruitment tuh. Jadi harus selalu ada penyegaran tuh. Jadi ubah-ubah gini untuk anggotanya gitu ya, Kak? Kan komunitas itu kan silih berganti orangnya ya, nggak ada yang mengikat. Nah, akhirnya kemudian harus selalu ada penyegaran. Nah, kayak gitu sih cara-caranya kemudian akhirnya bisa bertahan 10 tahun. Programnya itu apa aja sih, Kak? Maksudnya kayak kegiatannya tuh kayak gimana? Maksudnya kan biasa kan kalau ke museum ya belum nih, yang mungkin abis ini bisa lah. Bisa join, gitu. Terus apa namanya kan biasa nih kalau ke museum kan aku pernahnya biasanya udah masuk lihat-lihat kayak gini kan kayak aku lihat ya, ini peninggalan ini peninggalan sejarah nih ini apa Pangeran Diponegoro gitu waktu apa namanya perang dan segala macam senjata-senjatanya dan ini apa sih kan namanya itu ini keretanya terus kayak apa sih yang kegiatan yang bikin menariknya gitu loh, Kak? Jadi yang ditawarkan komunitas Malam Museum dalam programnya itu adalah mencoba untuk menggabungkan antara edukasi dengan entertain Jadi edukasi ada aspek belajarnya, kita tetap belajar bahwa ini sejarah tentang Diponegoro misalnya, atau sejarah tentang kemerdekaan misalnya, tetapi kemudian dikemas dalam bentuk yang fun, ya kayak misalnya nanti akan ada gamesnya, mereka harus mencari jawaban dari clue-clue yang kemudian kami sebar di area museum, dan itu kayak modelnya kayak Amazing Race gitu, kayak gitu. Terus kemudian ada diskusi sejarah tentu ya, menghadirkan beberapa narasumber sejarahnya pun juga kami mencoba untuk memilih yang usianya mungkin sepantaran dengan teman-teman gitu kan, ya biar enak gitu ya, biar enak nyambung ngomongnya gitu kan. Nah, terus kemudian nanti ada live musik juga, jadi benar-benar dikemas belajar sejarah, fun, nggak membosankan. Itu tuh dalam satu rangkaian acara. Atau mungkin kan ada program misalnya kayak Hello Nine nih, ini kan programnya Komunan. Nah mungkin ada beberapa program gitu atau emang beberapa program itu tuh dijadiin satu gitu, Kak? Jadi sebenarnya dia di komunitas Malam Museum itu kan ada 3 program utama ya. Yang pertama adalah Jelajah Malam Museum, tetap itu yang tadi yang saya jelaskan di awal. Terus yang kedua adalah kelas heritage. Nah, kelas heritage ini biasanya untuk mengelilingi situs-situs bersejarah. Terus kemudian nanti ada Kids in Museum. Kids in Museum ini untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Jadi ada segmentasi di situ. Itu sama orang tuanya nggak sih, Kak? Tetap sama orang tuanya. Kirain cuma anak-anaknya. Dan masing-masing kegiatan itu berbeda-beda konsep sih. Nah, kan kalau Jelajah Malam Museum mungkin malam hari ada gamesnya dan seperti yang saya jelaskan tadi. Terus kalau kelas heritage, kalau kelas heritage itu murni menjelaskan tentang kawasan bersejarah, contoh misalnya kawasan Kampung Kauman, Kampung Pecinan Ketandan, itu diceritain tentang sejarahnya gitu. Itu masuknya cagar budaya nggak sih? Masuknya cagar budaya. Berarti nggak cuma museum doang ya komunitas ini tuh, jadi udah termasuk sama si cagar budayanya ini. Betul. Nah, kalau untuk yang Kids in Museum, itu biasanya nanti anak-anak usia 6 sampai 12 tahun tuh dikasih tema tuh. Misalnya contohnya temanya tentang binatang misalnya itu kemudian nanti akan ada semacam istilahnya tuh kayak hasta karya seni yang kemudian mereka buat dari bahan-bahan yang kemudian sudah kami siapkan dan dihubungkan dengan tema yang kami angkat dan dihubungkan juga dengan isi dari koleksi museum yang dikunjungi, kayak gitu. Seru ya, boleh lah. Mungkin netizen juga bisa ikut komunitasnya atau mungkin program-programnya tadi. Ada yang 3 intinya itu. Kita bisa ikut yang 2-nya, nggak mungkin kan kita kalau umuran aku sama kakaknya gitu, kita nggak mungkin kan ikut yang kids gitu kan. Kecuali emang kalau udah punya anak atau ponakan, bisa kan Kak? Buat dampingin gitu. Iya. Kita jelajah dulu aja lah ya, Kak. Kita sambil jalan-jalan gini.
netizen, tadi aku udah jalan-jalan bareng sama Kak Erwin nih, udah jelajah museum di Penogoro ini. Nah, sekarang kita lanjut kenalan lagi tentang komunitasnya. Aku nanya nih Kak, strategi perluasan komunitasnya itu gimana sih Kak? Maksudnya community movement-nya itu loh, apakah ada kerjasama sama museumnya? Pasti ya, itu pasti ya. Atau mungkin ada yang lain-lainnya gitu Kak? Jadi sebenarnya kan komunitas itu, sebelum aku cerita soal Malam Museum ya, komunitas itu kan sebenarnya dia butuh butuh kerjasama supaya dia tetap eksis, dan dia tuh tidak melihat itu dengan kayak kacamata kuda gitu, hanya itu aja yang beres, gitu kan. Dia butuh kerjasama, butuh bertemu dengan banyak orang. Dan akses terhadap berbagai macam kegiatan itu kan dari kerjasama. Nah, selama komunitas Malam Museum berdiri di tahun 2012 sampai di tahun 2022, itu rata-rata sebenarnya partnership-nya komunitas Malam Museum itu adalah lembaga pemerintah sih. Yang pertama lembaga pemerintah dulu, kayak misalnya dinas-dinas yang kemudian atau institusi yang kemudian menaungi bidang sejarah, museum dan cagar budaya. Sejauh ini yang di level kementerian, kami sudah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Direktorat Sejarah. Dulu Direktorat Sejarah namanya ya, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terus kemudian sekarang sudah berubah lagi, tapi kerjasamanya masih tetap jalan. Itu namanya Direktorat Perlindungan Kebudayaan, terus kemudian ada Direktorat Bina Budaya. Itu komunikasi kami masih tetap selalu lancar, dan beberapa event kami itu difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Terus yang kedua adalah UPT mereka atau unit pelaksana teknis di daerah. Contohnya misalnya Museum Benteng Vredenburg, itu kan dia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kerjasama dengan komunitas Malam Museum itu sangat erat sekali dari sejak tahun 2012 sampai sekarang. Bahkan museum pertama yang kemudian kami kunjungi malam hari, yaitu Benteng Vredenburg di bawah Kemendikbud. Yang awalnya memfasilitasi malam-malam itu ya Kak? Betul. Nah, untuk yang di bidang heritage itu banyak sekali. Ada Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, terus kemudian ada Balai Konservasi Borobudur. Itu yang biasanya ngurusi candi, ngurusi bangunan-bangunan heritage, itu kami kerjasama dengan mereka. Terus kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, kami sudah mulai ke Jawa Tengah juga. Udah mulai ya Kak, maksudnya memperluas banget gitu, biar ya itu tadi ke bawah, dan jadi buat teman-teman juga, netizen juga ya biar tahu juga gitu ya Kak. Terus kemudian Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur itu juga udah pernah berkegiatan dengan kami. Terus untuk yang bidang sejarah dan budaya itu nanti sama Balai Pelestarian Nilai Budaya ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kemudian yang tingkat provinsi itu yang ada Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Itu Dinas Pariwisata. Ya itu jelas. Iya. Saya museum. Iya. Nah, terus kemudian di level kabupaten kota juga ada Dinas Kebudayaan kabupaten kota. Di DIY itu alhamdulillah sejauh ini kami sudah bekerja sama. Dan tentu saja museum. Di Jogja itu ada sekitar mungkin teman-teman ini manggilnya apa ya? Netizen. Iya, netizen mungkin bertanya-tanya di Jogja itu ada berapa museum sih? Nah, itu ada sekitar 40-an lebih museum. Yang tercatat. Bahkan perkembangan terakhir ini 2022 ini kayaknya ada sekitar 50-an museum. Nambah ya? Betul. Jadi museum jadi mitranya kami. Nah, gitu. Jadi hampir semua museum, termasuk Museum di Penogoro ini adalah mitra, bagian dari mitra dari komunitas Malam Museum gitu. Terus beberapa situs cagar budaya yang dikelola oleh warga kampung. Kayak misalnya Kampung Kauman, Kampung Ketandan, itu memang relasi-relasi yang kemudian berkegiatan dengan komunitas. Jadi ikut juga gitu. Betul. Tentang ya teman-teman dari warganya juga. Di samping sebenarnya dengan instansi pemerintah ya, museum, terus kemudian warga kampung misalnya kami juga mencoba untuk berelasi dengan teman-teman komunitas lainnya. Itu kan penting tuh. Jadi misalnya kalau bikin kegiatan di museum kan nggak melulu cerita soal sejarah ya, nggak melulu cerita soal koleksinya, tapi kemudian bagaimana menciptakan kegiatan yang lebih menyenangkan. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk
bekerja sama dengan teman-teman komunitas pantomin misalnya, atau yang suka dongeng misalnya, ayo dongeng di museum. Nah, itu kerja sama antar komunitas. Modelnya kayak gitu sih. Tadi kan tadi bilang kalau di kegiatannya itu ada musiknya. Itu juga termasuk komunitasnya atau? Betul. Jadi kami waktu beberapa tahun kemarin itu kerjasama dengan teman-teman Sanggar Seni. Jadi Sanggar Seni dan teman-teman dari Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Jogja. Nah, itu yang kemudian mereka jadi mengisi acara tuh, gitu kan. Jadi pentas tari, pentas musik tradisional, ngajarin peserta untuk main alat musik tradisional, itu juga disediakan. Jadi ya pokoknya semua itu jadi pelajaran juga gitu kan. Jadi yang awalnya itu adalah penampilan, habis itu teman-teman yang ikut programnya itu bisa ikut nyobain alat dan segala macam kayak nari dan kayak gitu-gitu ya. Contohnya kayak misalnya alat musik talempong misalnya dari Sumatera Barat, itu kan yang mainin teman-teman ISI ya. Nah, itu nanti teman-teman peserta jelajah museum atau jelajah malam museum itu nanti akan diminta untuk nyobain alatnya, gitu, nyobain alatnya. Kapan lagi kan kita mukulin talempong, kan? Atau metik sape dari Kalimantan, ya dari Pulau Kalimantan lah, gitu, timur atau barat gitu kan. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang kemudian didapatkan oleh peserta. Ya kalau kami tidak berjejaring dengan komunitas, ya kami tidak akan bisa menghadirkan kegiatan yang seperti itu. Benar sih, Kak. Nah, tadi kan ngomongin Kakak kalau udah sampai Jawa Tengah nih. Apakah bakalan ada sampai Indonesia gitu mungkin, atau mungkin apa namanya seberang pulau kayak gitu? Banyak yang nanya sih sebenarnya. Maksudnya Malam Musim mau bikin Malam Musim chapter Semarang nggak? Gitu kan? Atau Malam Musim chapter Surabaya mungkin. Sejauh ini sih kami tetap fokus di Jogja aja. Tetapi kemudian nanti kami mencoba untuk ini aja berelasi dengan teman-teman di daerah-daerah yang lain. Ya kan, intinya kami kalau teman-teman pengen belajar tentang bagaimana sih kegiatan Malam Museum, ya ayo kami dengan senang hati akan sharing knowledge dengan teman-teman di berbagai daerah gitu. Nah, ngomongin bakalan dikasih info dan segala macam nih. Kan kita bisa kali ya, Kak, maksudnya ikut buat gabung jadi anggota komunitasnya nih. Tapi kan tadi Kakak sendiri tuh sama teman-teman dari jurusan sejarah ya, Kak. Nah, apakah semisal dari aku nih, Kak, aku kan dari jurusan penyiaran nih, apakah boleh gitu buat ikut komunitasnya, dan gimana sih cara gabungnya itu loh, Kak? Oke. Jadi harus ikut kegiatan dulu ya, Bella ya? Ternyata ada syaratnya itu ikut tahu, dulu ya? Gitu kan. Pernah ikut kegiatan jelajah museum atau kelas heritage misalnya gitu kan, pernah ikut, jadi tahu kan komunitas Malam Museum itu kerjanya kayak gimana sih, ya kan, kegiatan kayak gimana, keseruannya kayak gimana. Nanti setelah itu teman-teman bisa bergabung tuh. Kami biasanya setiap tahun itu mengadakan open recruitment. Dan ngomongin soal jurusan atau latar belakang pendidikan, nggak mesti harus sejarah. Ya, berarti mungkin awalnya memang sejarah ya, dan teman-teman netizen. Jadi mungkin awalnya memang sejarah yang nggak jauh-jauh dari museum ini, sejarah arkeologi, gitu, pariwisata. Ya. Tapi kemudian kami sekarang mencoba untuk membuka seluas-luasnya ke siapapun. Yang penting statusnya harus mahasiswa. Nah, kalau Bella udah lulus nggak bisa gabung. Nah, jadi gitu. Cuma bisa ikut programnya aja. Ikut jadi peserta doang. Tetapi kemudian ikut jadi bagian dari komunitas Malam Museum sebagai keanggotaan, itu statusnya harus mahasiswa. Harus mahasiswa. Kenapa harus mahasiswa? Karena kami berpikir bahwa mahasiswa itu butuh pengalaman. Jadi kan banyak pengetahuan yang kemungkinan tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas. Nah, di komunitas teman-teman bisa dapat. Dan waktunya yang cukup fleksibel kalau mahasiswa itu. Beda kalau yang udah lulus kan, pikirannya udah masih ini kok, Kak, belum kerja kok, gitu. Bisa kok ikut, boleh lah. Udah pikirannya mau kerja kan sekarang kan. Nah, ya itu belum kok. Belum nganggur ya. Enggak sih. Ya mungkin dari Kakak ada kerjaan kan bisa tuh. Nih, berarti syaratnya tuh kita harus pernah ikut ya minimal pernah ikut dulu. Sekali lah ya, Kak. Ya, ikut buat tahu gitu. Betul. Terus buat ini nih, Kak. Ini kan udah mau liburan nih, Kak. Ini kan udah bulan November. Teman-teman kan kayak sekolah dan segala macam udah mau mulai liburan nih. Ya, liburan. Nah, mungkin ada plan atau acara apa gitu, Kak, deket-deket ini dari komunitas Malam Museum ini? Jadi
kegiatan terdekat kami sih sebenarnya masih kegiatan di komunitas malam musim itu kan ada 2 ya Bella ya. Yang pertama internal, ada yang eksternal. Internal itu untuk teman-teman di komunitas, eksternal itu untuk umum. Ya kan? Nah, kami sekarang lebih banyak fokus di akhir tahun ini karena kan biasanya akhir tahun itu orang pada sibuk, pembukuan, segala macam gitu kan. Akhirnya kemudian kami berfokus pada kegiatan yang sifatnya internal. Jadi kayak workshop untuk teman-teman di komunitas, anggota komunitas itu kami selenggarakan. Baru-baru kemarin kami nyelenggarain workshop penulisan sejarah dan penelusuran sumber sejarah. Jadi orang-orang yang tidak pernah berkuliah sejarah, kayak misalnya mungkin Bella, teman kami ada tuh yang dari penyiaran tuh dari ISI, ada yang dari filsafat, ada yang dari kedokteran. Itu mereka kemudian akhirnya mendapatkan pengetahuan dari workshop penulisan sejarah dan penulisan sumber sejarah. Aku juga dapat nih Kak, dapat banget tentang gitu. sejarah. Nah untuk yang eksternal mungkin di tahun 2023 nanti akan lebih banyak kegiatan di sana. Jadi kami tetap mempertahankan 3 kegiatan utama tadi, ada jelajah museum atau jelajah malam di museum, terus kemudian ada kelas heritage, terus kemudian nanti ada kids in museum, tetapi kemudian nanti akan ada pengembangan kegiatan berikutnya sih, dan tidak hanya di Jogja, mungkin nanti akan mulai mencoba lagi Jawa Tengah dulu ya, ke Jawa Tengah yang dan dekat ke Jawa dulu, Timur. tetangga dulu. Betul. Nah gini Kak, tadi kan Kakak bilang itu apa namanya internal ya, itu kan workshop itu tuh berarti belajar dari sejarahnya dan segala macam. Maksudnya benar-benar kita dikasih tahu tentang museumnya dulu ya, apa pokoknya semuanya itu. Oh kalau eksternal itu ada kemungkinan nggak sih, maksudnya kayak harus nunggu apa namanya, kan ada kayak poster kayak gitu kan, apa sih namanya kegiatannya, itu harus nunggu apa enggak gitu sih? Apa kan misal aku pengen nih hari ini, misalnya ya Kak, ini hari ini, tapi aku sendiri gitu, nggak banyak temen-temen kayak gitu, itu bisa nggak sih Kak? Atau emang harus nunggu dulu? Iya, sebenarnya sih kalau mau ikut di kegiatan komunitas malam musim itu memang harus nunggu publikasi ya, karena kan memang kegiatannya itu eventual sifatnya, jadi eventual. Jadi kami bikin kegiatan itu misalnya di hari apa gitu kan, kegiatannya apa, itu nanti teman-teman kalau misalnya tertarik pengen ikutan ya daftar gitu, dan sistemnya kan memang selalu ada kuota kayak gitu. Jadi sifatnya eventual, tidak insidental. Kalau insidental itu kan kayak museum itu kan insidental ya, kayak Bella dan netizen misalnya tiba-tiba mau ke museum ini misalnya, museum Diponegoro misalnya, kan bisa aja tiba-tiba datang. Nah kalau di komunitas malam museum itu harus menunggu gitu kan, menunggu kami bikin kegiatan itu di tanggal berapa, kalau sekiranya mungkin tertarik nanti bisa ikutan daftar gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi ya, udah sih Kak, kayaknya aku nanya udah sih, itu cukup deh kayaknya ya. Mungkin ini netizen juga bisa langsung tanya-tanya atau mungkin langsung ikut komunitasnya atau enggak programnya, kayak aku nih yang udah nggak bisa ikut sama komunitasnya. Nah itu pokoknya informasinya dari Kak Erwin selaku pendirinya langsung. Nah untuk itu kita tutup aja. Makasih ya Kak udah nemenin aku, terus sudah ya tadi nemenin jalan-jalan lah sedikit-sedikit. Terima kasih banyak Bella, terima kasih teman-teman netizen. Kalau pengen tahu tentang komunitas malam museum nanti bisa hubungi kami di media sosial kami di @malammuseum atau via email juga bisa di malammuseum@gmail.com. Iya, pokoknya cek Instagramnya lah. Betul. Atau Kak follow deh. Betul. Biar tahu gimana itu story-nya pasti adalah atau nggak poster-poster kayak gitu. Pokoknya kalau tertarik langsung aja follow aja. Betul. Biar bisa ngikutin apa sih kegiatannya gitu. Betul. Nah teman-teman netizen, sekian dari Hello Nine. Aku Bella Nita pamit. Jangan lupa tonton episode selanjutnya dari Komo9. Bye bye. Terima kasih. Kak. Dadah.